Nah, ini menjadi alasan saya yang pertama mengapa mereka ini pecundang. Masa mereka bertiga, tim Islam bertiga, saya lebih tepat mengatakan tim mu'alaf ya, tim mu'alaf bertiga, tim bidat Sabellian bertiga, lalu tim Trinitarian cuma satu, Budi Asali tok. Ini nggak tahu malu, saudara. Ya, nggak tahu malu ini. Masa satu orang dikeroyok begitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah video ya, yang dibuat oleh Pendeta Muriwali Yanto Matalu, di mana video tersebut ini jelas-jelas berisi penghinaan dan juga satu kabar bohong ya, satu berita bohong yang dibuat oleh Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Di sini Muriwali membuat judul, "Dua pecundang akan debat dengan Pendeta Buas" atau Budi Asali ya. Jadi Pendeta Budi Asali itu biasa dipanggil oleh teman-temannya dengan nama Buas ya, singkatan Budi Asali disingkat menjadi Buas. Dan mungkin saya tunjukkan dulu sebagai bukti ya, karena kalau pendeta yang satu ini wajib kita tunjukkan bukti dengan jelas biar jangan jadi fitnah. Karena saya termasuk sangat sering ya untuk difitnah-fitnah oleh para polikardus, dan salah satu yang paling menyerang saya adalah pendeta satu ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini channelnya, ini linknya sebagai bukti semua lengkap ya, bahwa dia yang membuat judul "Dua pecundang akan debat dengan Pendeta Budi Asali". Ya, dia katakan dua pecundang. Siapa dua pecundang tersebut? Mari kita dengarkan dulu apa yang mau dia sampaikan. Nanti kita baru beberkan ya. Kita beberkan bukti siapa yang pecundang dan siapa yang suka sekali membuat berita-berita bohong. Mari kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan oleh satu manusia ini, baru nanti kita tanggapi bersama ya, dan kita beberkan semuanya. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman, dan saya harap jangan di-skip, biar kalian dengar ya. Saya nggak akan putarkan yang terlalu panjang, karena sisanya cuma retorika-retorika nggak jelas. Kita hanya putarkan apa yang mau dia sampaikan mengenai dua pecundang ini. Oke, kita dengarkan dulu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MBM di dalam acara live streaming, dan khusus malam hari ini saya akan membahas mengenai dua orang pecundang yang akan berdebat dengan Pendeta Budi Asali ya. Satunya seorang mu'alaf yang terus-menerus menyerang iman Kristen. Ya, audionya bagus ya, saudara ya. Ya, satunya seorang mu'alaf yang terus-menerus menyerang iman Kristen. Dan satunya lagi seorang ngaku-ngaku Kristen tapi ajarannya sesat luar biasa. Yang pertama namanya Dondi Tan, yang kedua namanya Henry Tan. Dua-duanya sama-sama Tan ya. Ya, kenapa saya mengatakan dua orang pecundang, saudara? Saya tentu punya alasan ya, dan saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya katakan kedua orang ini adalah pecundang. Dan setelah itu saya akan memberikan lagi satu dua ulasan mengenai debat yang akan datang ini ya, karena saya pikir belum diadakan. Dan setelah itu saya memberi kesempatan kepada saudara untuk bertanya jawab dengan saya melalui live chat, atau kalau ada yang mau masuk tapi hanya 1-2 orang saja ya, maksimal 2 orang saja boleh masuk ke room. Ada link di live chat saya sudah sematkan ke atas, saudara bisa klik itu dan boleh masuk untuk berinteraksi dengan saya. Hanya tanya jawab atau Anda memberikan komentar lalu saya memberikan respons ya. Saya tidak melayani debat ya, karena percuma berdebat dengan orang yang tidak level atau bukan kelasnya, saudara. Buang-buang waktu ya. Kalau ada ya tanya jawab, itu cocok. Ya baik saudara, kenapa saya berkata dua orang ini adalah pecundang, saudara? Saya akan menampilkan dulu satu flyer yang, sebentar saya buka dulu saudara ya. Yang
beberapa hari yang lalu itu lewat di beranda Facebook saya, ya. Ternyata itu adalah flyer yang diunggah di kanal YouTube Pendeta Budi Asali. Sebentar saya tampilkan dulu ya, saudara ya. Flyer, ya. Ya, mudah-mudahan bisa tampil cepat ya. Ya, itu sudah kelihatan ya. Nah, saudara lihat itu flyernya, saudara ya. Ini bagian bawahnya agak ketutup ini. Enggak apa-apa ya, saudara. Atau mungkin saya perkecil lagi ya. Ya, enggak apa-apa ya. Nah, saudara, kenapa saya katakan dua orang pecundang, saudara? Saudara lihat flyer ini, itu yang pertama, saudara ya. Ya, saudara lihat flyer ini ya. Di situ ada tertulis debat lintas agama, Islam versus Kristen, ya. Lalu ditulis di bawahnya tim Islam, Umar Al-Fariski, Dondi Tan, Etika Nur. Kalau Umar ini sama Dondi ini mereka adalah mu'alaf, ya. Sebetulnya lebih cocok ini debat antara mu'alaf versus Kristen, mestinya lebih cocok ya. Karena kalau Islam yang memang aslinya Islam itu umumnya tidak suka membuat video-video yang menjelekkan Islam, tapi kalau mereka memang betul-betul berniat mau berinteraksi atau berdebat atau berdialog dengan orang Kristen, tentu bedalah ya kelasnya dan orang-orang seperti ini, seperti mu'alaf ini. Kalau yang Etika Nur ini saya tidak tahu ya, Etika Nur ini apa dia, nampaknya ini seorang wanita ya, tapi saya tidak tahu apa dia ini seorang mu'alaf atau tidak ya. Jadi ada 3 orang dari tim Islam, saudara ya. Lalu tim Sabellianis ya, itu Sabellian itu ajaran sesat, itu bidat Kristen, bidat di dalam kekristenan itu. Di situ ada pendeta Henry Tandianta, ada pendeta Gerson Jasman, ada pendeta Iskandar A. Jadi ada 3 orang di situ. Tim Trinitarian, pendeta Budi Asali. Tidak ada temannya, saudara. Jadi hanya 1 orang saja. Nah, ini menjadi alasan saya yang pertama mengapa mereka ini pecundang. Masa mereka bertiga, tim Islam bertiga, saya lebih tepat mengatakan tim mu'alaf ya. Tim mu'alaf bertiga, tim bidat Sabellian bertiga, lalu tim Trinitarian cuma 1, Budi Asali tok. Ini nggak tahu malu, saudara. Ya, nggak tahu malu ini. Masa 1 orang dikeroyok begitu ya. Tapi saya pikir Pak Budi Asali sudah enggak takut sama mereka ya. Ya, saya pikir Pak Budi Asali ketawa aja mungkin ini ya. Jadi gini, saudara. Dari sisi mereka ini saya katakan tidak tahu malu. Ya, kenapa kalau sebetulnya Pak Budi Asali itu memang maunya debat sendiri, biasanya Pak Budi Asali ini berpasangan dengan pendeta Ezra Soru ya. Saya tidak tahu kenapa kali ini tidak berpasangan ya. Terus terang saya tidak tahu apa-apa tentang debat ini juga, saya tidak dapat informasi apa-apa. Dan beberapa hari lalu cuma lewat begitu saja ini, jadi saya tahu ya. Lewat flyer pendeta Budi Asali ini di wall Facebook saya. Di beranda Facebook saya. Jadi kalau seharusnya memang pendeta Budi Asali ini maunya sendiri, ya tentu dong dari tim Islam harus pilih 1 saja, Dondi Tan misalnya ya. Lalu dari tim Sabellian hanya 1 saja, karena dari Trinitarian kan cuma 1. Jadi dari Sabellian ini Henry Tan saja misalnya. Jadi cocoknya ini Dondi Tan versus Henry Tan versus Budi Asali. Nah itu baru pas, saudara. Masa tim Islam ada 3, tim Sabellian ada 3, Trinitarian cuma 1. Ini pecundang mereka ini. Ini pecundang. Ini secara persis sama dengan spirit mereka ini. Kalau yang mu'alaf ini tidak membahas Quran, tidak membahas mengajarkan berdakwah tentang agama mereka, nilai-nilai agama mereka ya, tapi malah ulas Alkitab ya, malah ulas iman Kristen yang mereka tidak ngerti apa-apa. Ya, malah ulas iman Kristen, saudara. Nah, ini pecundang namanya.
pecundang. Demikian juga dari YouTuber Kristen itu yang sukanya hanya mengulas Islam, ulas Quran, ulas ya pokoknya tidak pernah memberitakan Injil, tidak pernah membahas Alkitab, doktrin dari Alkitab, doktrin iman kekristenan, Injil kekristenan yang harus diberitakan. Tapi sibuk bahas Quran, sibuk bahas ya teologi Islam, kisah nabinya orang Islam, semua tentang Islam. Nah ini juga pecundang. Sama, di Kristen ada pecundang, kalau di Islam versi mu'alaf ini ya ini, model Donditan ini yang hanya sibuk terus menyerang iman Kristen, yang dia tidak ngerti apa-apa. Ya, Hedritan juga nih pecundang ini, ya dia kacaukan semua tafsiran Alkitab yang sangat-sangat logis dan sangat-sangat sistematis, dia kacaukan semua dengan kontradiksi ya saudara ya. Jadi saudara paham ya kenapa mereka ini pecundang ya. Tim Islam 3, ya lebih tepat namanya tim mu'alaf 3. Tim Sabellianis 3. Tim Trinitarian 1. Ditulis tim lagi saudara ya. Padahal cuma satu orang, nggak usahlah tulis tim, cuma satu orang. Ya, jadi saudara ya ini yang pertama ya, kenapa saya katakan itu pecundang ya saudara ya. Berani cuma main keroyokan ya. Ya baik, saya turunkan ini saudara. Teman-teman sudah saksikan ya. Jadi ya begitulah kelakuan dari pendeta yang satu ini. Saya juga bingung ya. Mengapa orang seperti ini bisa jadi pendeta? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa bisa ada yang mau jadi jemaatnya? Aneh sekali. Setahu saya, pendeta itu tutur kata harus sopan, perilaku harus benar. Baru dia ini layak disebut sebagai pemuka agama. Karena yang namanya pendeta itu adalah salah satu profesi ya. Sama seperti dokter, sama seperti pengacara, itu adalah profesi. Di mana profesi itu sangat mengedepankan yang namanya akhlak. Kalau pendeta itu kan yang dikedepankan akhlak. Bagaimana mungkin ada orang jadi pendeta, tapi kelakuannya seperti preman di pasar? Ada beberapa hal yang tabu yang tidak boleh dilakukan oleh pendeta. Salah satunya berkata-kata yang tidak sopan. Itulah kenapa ya, kita itu kalau mau menjadi seorang pemuka agama, contohnya di Islam, kita menjadi ustadz, kita harus pastikan dulu hidup kita itu benar. Kita harus pastikan dulu kelakuan kita benar. Supaya jangan agama kita nanti dianggap jelek oleh orang-orang hanya karena perilaku kita. Jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi agama kita. Itu ibarat kayak kalian kerja. Jangan kalian lakukan hal-hal nggak benar dengan menggunakan seragam atau atribut perusahaan kalian. Nanti yang dicap jelek perusahaan kalian. Contoh, kalian buang sampah sembarangan selalu. Kalian pakai baju di mana nama PT kalian, nama perusahaan kalian tertera dengan jelas di pundak kalian. Maka masyarakat yang melihat akan bilang, wah nggak benar nih, perusahaannya gagal mendidik karyawan. Begitu juga dengan profesi pemuka agama. Pastikan dulu hidup benar. Tetapi saya maklum ya, saya melihat kenapa pendeta Muriwali di usianya yang sudah tidak muda lagi, kalau kita lihat jumlah jemaatnya, ya kita tahu sendirilah. Bahkan dia sering sekali menghina, meremehkan pendeta-pendeta lain, seperti Philip Mantova, dan pendeta-pendeta lain, yang dia anggap sebagai orang-orang yang tidak benar. Padahal, kita bisa lihat bagaimana Philip Mantova, itu hidupnya diberkati, pelayanannya luar biasa, muridnya banyak. Sedangkan orang yang suka nyinyirin, orang yang suka komplain, orang yang suka menghina orang lain, kita bisa lihat. Bahkan khusus Muriwali, saya pernah membandingkan ya, KKR yang dilakukan Philip di Kota Kupang, dibandingkan KKR yang dilakukan oleh Muriwali. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan cek di channel HMC. Di channel kita yang lama, itu saya tampilkan. Di mana KKR-nya Philip Mantova itu luar biasa, penuh semua, penuh. Sedangkan KKR yang dilakukan oleh Muriwali
Ya kalian yang nilai sendirilah. Cuman pakai tenda, tidak ada pentas, kursinya cuman beberapa, yang nonton anak-anak sambil bermain, dan ya lebih lebih megah nikahan orang di kampung daripada itu. Tapi ya sudahlah. Muriwali ini kan selalu merasa dirinya benar, orang lain yang salah. Kita juga mau kritik dia nggak bakal didengar. Orang yang sudah buta akan kritikan, sudah tidak mau mendengar kritikan, itu memang sudah berat. Merasa dirinya yang paling benar, itu adalah sifat yang benar-benar tidak ada obatnya. Kalau kita sudah merasa diri kita yang paling benar, paling suci, itu udah nggak ada obat, teman-teman. Nggak ada obat. Orang seperti itu udah berat. Harus Tuhan sendiri yang turun tangan, Allah sendiri yang menegur dia, menghajar dia sampai ke bawah, mungkin baru bertobat. Itu pun baru mungkin. Baru mungkin dia sadar. Tapi kalau kita yang ngomong, berat. Ya, orang-orang seperti itu berat sekali untuk berubah. Di sini saya mau kasih tahu dulu, ya, apa arti kata pecundang dulu. Jadi dia katakan bahwa Valen ya, atau Umar, dan juga Kodondi itu pecundang. Jadi dua orang pecundang yang dia maksud adalah Kodondi dan juga Umar ya, kalau kita lihat apa yang dia sampaikan. Dan sebelumnya saya mau tampilkan, biar jangan jadi fitnah dari teman-teman sebelah. Ya, saya nggak tampilkan panjang kali karena sisa video dia, kalau kalian lihat, ini kan video dia. Di 30 menit terakhir, yang dia bahas adalah pribadi Kodondi. Ya, dia putarkan video Kodondi, terus dia tanggapi video Kodondi yang mengatakan nolong Yesus atau kabur. Nah, jadi selebihnya cuman menyinyirin pribadi dari Kodondi. Itu kita nggak akan bahas, tapi kita akan bahas arti kata pecundang dulu. Ya, biar teman-teman tahu definisi pecundang itu apa. Ya, apakah benar bahwa Kodondi dan Umar itu pecundang? Arti pecundang dan ciri-ciri yang harus diwaspadai. Arti pecundang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang kalah atau dikalahkan. Pecundang juga bisa didefinisikan sebagai orang yang menipu atau menghasut. Seorang pecundang biasanya selalu menghadapi kegagalan. Ketika gagal, ia selalu berputus asa dan enggan mencobanya lagi. Seorang pecundang beranggapan bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Padahal pemikiran tersebut adalah salah, ya. Jadi inilah definisi dari pecundang, yaitu orang yang kalah atau dikalahkan, dan pecundang ini suka menipu serta menghasut. Ini saya ajak teman-teman untuk berpikir. Ya. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Ini menurut pandangan pribadi saya. Sekali lagi, ini menurut pandangan pribadi saya ya. Kalau kita bicara kalah atau dikalahkan, apakah Umar atau Kodondi sedang dikalahkan atau posisi sedang kalah? Tidak ya. Kodondi dan Umar tidak dikalahkan oleh pendeta manapun saat debat. Silakan dicek. Ya, silakan dicek. Sedangkan pendeta Muriwali itu pernah berdebat dengan Bang Zuma tahun lalu, di mana kita tahu sendiri hasilnya bagaimana, dan yang mengkritisi pendeta Muriwali bukan hanya dari pihak Muslim. Dari pihak Kristen sendiri, banyak yang menilai Muriwali tidak pantas untuk berdebat. Bahkan mereka katakan, mending jangan debatlah, daripada malu-maluin. Itu dari Kristen sendiri. Dan Muriwali marah-marah. Dia bilang orang Kristen yang mengatakan dia kalah, itu pasti dari karismatik. Itu pasti dari ini, dari bidat-bidat. Ya, dari oneness dan sebagainya. Terlepas mereka dari karismatik atau oneness atau apapun, mereka semua orang Kristen. Yang mengatakan Muriwali kalah, itu orang Kristen. Ya. Terlepas Muriwali menuduh mereka bidat. Tetapi intinya, ada pengakuan bahwa Anda kalah dari pihak Kristen sendiri. Jadi, ciri-ciri pecundang adalah yang kalah dan dikalahkan. Itu siapa? Kalian yang renungkan. Terus yang kedua, orang yang menipu dan menghasut. Ya, menipu dan menghasut. Mari kita cek. Apa yang dilakukan oleh Umar dan Kodondi adalah debat langsung. Di mana unsur penipuan yang mereka lakukan serta hasutan yang mereka lakukan? Tidak ada. Ya. Kalau kita bicara hasutan, masih sangat jelas.
videonya masih ada. Bagaimana hasutan yang dibuat kepada orang-orang Kristen untuk marah kepada saya. Bagaimana fitnahan dibuat seakan-akan sayalah orang yang membuat pernyataan titit. Padahal jelas-jelas yang ngomong adalah HTD. Semua orang tahu itu. Tapi dibuat skenario seakan-akan saya ngomong, dihasut orang-orang untuk marah kepada saya. Bahkan sampai memanggil wartawan ya dan sebagainya. Kita tahulah bagaimana wartawan itu bekerja. Jelas-jelas temannya. Ya, kita tahu ada temannya yang masuk di Jawa Timur, di Polda Jawa Timur ditangkap. Itu beritanya nggak ada. Ya, beritanya nggak ada. Tapi khusus untuk laporan yang dibuat terhadap saya, itu bisa masuk berita. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Saya angkat jempol buat orang-orang yang bisa mengkondisikan hal tersebut. Jadi, orang yang masuk penjara jelas-jelas melakukan penistaan, tidak ada liputannya. Tapi melapor orang lain dengan dugaan, ya, masih dugaan, itu bisa ada di koran dalam jumlah yang lumayan banyak. Luar biasa memang. Ya, dan saya rasa nggak perlu saya tampilkan lagi karena sudah berlalu ya. Dan teman-teman yang ikut HMC, ikut channel saya dari dulu sudah tahulah bagaimana mereka membuat pemberitaan-pemberitaan dan mereka menghasut. Ya, orang-orang menghasut untuk benci kepada saya, supaya orang-orang Kristen benci kepada saya, padahal yang saya lawan, yang saya counter adalah Polycarpus, dan orang-orang yang menyerang Islam. Kita tidak pernah ada masalah dengan agama. Yang kita lawan Polycarpus. Tetapi Polycarpus ini bersembunyi di balik kekristenan. Sehingga mereka menyorong, ya, mereka menggunakan Kristen sebagai tameng untuk menghadapi kita. Ini jahatnya Polycarpus. Itu kalau kita bicara hasutan ya. Kalian bisa cek bagaimana hasutan-hasutan dibuat untuk membenci saya. Terus yang kedua, kalau kita bicara penipuan. Ya, berita bohong atau tipuan. Mari kita cek lagi video yang dibuat oleh pendeta Muriwali ini. Di sini dikatakan sama Muriwali, mereka ini pecundang karena mengeroyok pendeta Budi Asali. Ya. Jadi Muriwali itu tidak cross-check dengan pendeta Budi Asali, tidak cross-check dengan panitia, tidak tanya apapun, tapi langsung menuduh. Ya, menuduh dan menyebarkan satu berita yang bohong, di mana dia menuduh bahwa tim Muslim, yaitu Umar dan Kodondi, itu curang. Mereka 3 orang. Ada Umar, Dondi, Etika, tim Sabelian ada 3 orang juga, sedangkan Budi Asali sendirian, Trinitarian. Jadi dia bilang curang, masa 3 lawan 1? Padahal kenyataannya, kita bicara kenyataannya, kenyataannya adalah debat yang terjadi, tim Trinitarian yang diwakili oleh pendeta Budi Asali menghadapi Kodondi dari Muslim, 1 lawan 1. Muslim juga nggak mau 3 lawan 1 ya. Malah kalau bisa Muslim sendiri, yang Kristennya 3 nggak apa-apa. Karena kan kalian Trinitarian 3. Kalau Muslim 1, tauhid. Jadi jangan ada fitnah yang Anda keluarkan kalau Anda nggak cross-check. Jangan keluarkan statement-statement yang nggak jelas. Silakan dicek ya, teman-teman Kristen yang menonton, kalian boleh cek. Kita juga sudah tampilkan, di mana debat tersebut adalah Budi Asali melawan Kodondi, 1 lawan 1. Ya, 1 lawan 1. Ini ada videonya, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek. Ya, saat kita tampilkan diskusi kemarin di channel Dr. Akal News ya. Ini cuman cuplikan pendeknya. Sudah terjadi ya, Islam lawan Kristen, 1 lawan 1. 1 lawan 1. Budi Asali menghadapi Kodondi sendirian. Jadi jangan ada fitnah-fitnahan yang nggak mendasar ya. Kodondi sendirian. Ya, sendirian. Ini sampingnya cuman membantu untuk data-data. Begitu juga Budi Asali. Di sampingnya juga ada orang, asisten dia,
yang untuk menampilkan data-data, untuk membantu bawa-bawa barang-barang ya. Jadi clear, pernyataan bahwa 3 kroyok 1 itu fitnah. Ya. Kroyok 1 itu fitnah. Jadi jelas ya, siapa yang suka mengeluarkan fitnahan-fitnahan dan juga menipu. Ya, seperti yang disampaikan KBBI, pengertian dari pecundang. Orang yang menipu itu seperti apa? Kalian sudah lihat sendiri ya. Orang yang menipu ciri-cirinya adalah itu mengeluarkan statement-statement tanpa dasar dengan tujuan menipu pembaca dan juga pendengarnya. Siapa itu? Ya kalian yang nilai sendiri. Ya kalian yang nilai sendiri. Terus kita lanjut. Kenapa tim Trinitarian cuma 1 orang? Menurut Pendeta Muriwali, biasanya Budi Asali itu sama Esra Soru. Ya, biasanya seperti itu menurut Pendeta Muriwali. Ya kan gini, teman-teman bisa baca ya. Jadi tim Muslim 3, tim Sabelian atau kita bilang Yesus Only. Ya, tim Yesus Only itu ada 3, Pendeta Henry Tan, Pendeta Gerson, Pendeta Iskandar. Kenapa tim Trinitarian cuma 1? Kenapa? Ini bukan Muslim yang tentukan. Panitia, yaitu YPMA, itu nggak pernah menentukan, oh Trinitas cuma boleh 1 orang. Enggak. Dibebaskan kembali kepada Pak Budi Asali, mau ngajak siapa. Sama kayak Henry Tan. Ya, tim Sabelian ini kan, tim YPMA, itu hubungi Henry Tan. Henry Tan yang cari temannya. Henry Tan yang mengajak 2 orang ini. Begitu juga tim Trinitarian. Budi Asali boleh ngajak siapapun juga untuk menjadi temannya. Diberikan kebebasan untuk memilih sendiri partner kamu siapa. Kan nggak mungkin kita yang tentukan partner dia. Nanti nggak cocok, berantem pula, kan gitu. Nanti kita taruh dia sama Luga, berantem pula mereka. Kita taruh sama Pendeta Stephen Tong, berantem pula. Jadi dia yang tentukan sendiri dong, teman dia siapa. Jadi Budi Asali memilih sendirian. Saya nggak tahu apakah nggak ada yang mau berteman dengan dia, nggak ada yang mau satu tim sama dia, atau apa, nggak tahu. Harusnya kan dia juga punya teman gitu. Teman yang bisa dia ajak. Tapi mungkin dia merasa temannya itu kurang pintar, temannya nggak benar, atau bagaimana. Ya saya nggak tahu. Itu urusan dia. Menurut Muriwali, biasanya dia dengan Esra Soru. Kalau kita cek jejaknya, memang pernah ya. Ini, debat Kristen Islam, Budi Asali dan Esra Soru versus ya atau lawan almarhum Ustadz Insan Mokoginta dan Masyud. Nah, ini dulu. Ya, ternyata kalau kita lihat jejak ya, jejak digital, jejak masa lalu, maka memang Esra Soru pernah berpartner dengan Budi Asali. Nah, mereka 2 berpartner mewakili kekristenan atau Trinitas. Sehingga dipertanyakan sama Muriwali, bukankah Esra Soru hadir tadi malam? Kenapa Esra Soru tidak mau ikut? Kenapa Budi Asali sendirian? Artinya tim Muslim curang gitu. Nggak kasih Budi Asali ada teman. Halo, cek dulu kebenarannya. Cek dulu kebenarannya, itulah dibilang jangan asal cuap-cuap. Ya, jangan asal cuap-cuap. Kita sudah tampilkan bukti-buktinya, dan bagi teman-teman tolong juga ditonton ya. Jadi Jadid HMC ini channel reaksi. Ya, fokus dari channel 1 ini adalah reaksi untuk menggantikan Hidayah Mualaf Channel yang sedang bermasalah. Bagi teman-teman yang mau tentang berita-berita mengenai seputar dunia debat, itu kalian boleh subscribe dan tonton di Dr. Akal News. Ini channel kita juga, channel saya juga. Di sini saya sudah tampilkan. Esra Soru datang. Ya, tetapi Esra Soru tidak ikut debat lantaran Pendeta Budi Asali tidak mengizinkan. Pendeta Budi Asali yang tidak mengizinkan. Ini pernyataan langsung dari Esra Soru. Silakan kalian dengar. Ini ada debat Islam versus Kristen. Ini pembicaranya ada Pak
Budi Asali, ada Pak Hendra Tan, dan Pak Dondi Tan. Ini Pak Budi Asali. Ya, dan ya, sesuatu yang menarik saudara bahwa saya hanya menghadiri saja kali ini, tidak ikut berdebat, dan rupanya pada waktu saya hadir di sini tadi, moderator mengenal saya dan langsung meminta saya untuk memberikan semacam sebuah sambutan. Dan saya lihat juga bahwa Pak Dondi Tan ada. Selama beberapa hari ini sudah tahu bahwa saya memberikan tanggapan terhadap Dondi Tan secara khusus untuk serangan-serangannya terhadap iman Kristen. Saya bikin beberapa seri tanggapan, dan tadi waktu saya bikin sambutan dia ada. Nah, saya lihat beberapa orang berkomentar di YouTube maupun Facebook, TikTok, Instagram, mengatakan bahwa suruh saya jangan hanya berkuar-kuar saja di medsos, kalau berani debat langsung sama Dondi Tan. Nah, karena itu tadi saya langsung mengajukan tantangan saya buat Dondi Tan untuk ngatur supaya lain kali kita ngatur supaya debat. Nah, memang waktu itu mereka menawarkan saya untuk langsung bergabung dengan Pendeta Budi Asali dalam perdebatan ini. Hanya memang saya sudah bicara sama Pak Budi kali ini mau sendiri. Jadi ya, tadi juga sudah bicara juga sama Dondi Tan, dan kita siap untuk ngatur waktu untuk perdebatan. Nah, Kalian sudah dengar ya? Jadi mereka sendiri yang ngomong bahwa Budi Asali menolak. Esra Soru tidak diterima untuk bergabung dengan tim Budi Asali. Padahal dulu mereka teman. Padahal mereka dulu debat bareng lawan almarhum Ustadz Insan Koginta. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Tanda tanya. Kenapa? Kalau mau tahu secara lengkap, silakan tonton ini. Ternyata gereja Pendeta Esra Soru sesat menurut Budi Asali. Bukan menurut saya ya. Ini yang ngomong Budi Asali. Nanti jangan difitnah saya ngomong. Ya, tonton videonya ini biar kalian tahu lengkapnya seperti apa. Ya, tapi saya tampilkanlah cuplikan supaya kalian dengar sendiri. Ini pendapat Budi Asali. Saya kira Bapak ini banyak buku, tapi buku-buku itu buku-buku liberal atau buku-bukunya orang sesat. Dan saya tidak percaya mereka. Saya serius, saya tidak guyonan. Jadi yang dalam debat tahun lalu itu saya juga lihat Bapak menunjukkan satu buku yang Bapak sebut ditulis oleh orang Kristen, percaya JEDP dan sebagainya itu ajaran liberal Pak, dan itu sesat dan bukan Kristen. Silakan. Sabelian juga sesat ya Pak ya? Silakan Pak. Iya, silakan. Gerejanya Pak Esra Soru juga sesat ya Pak ya? Silakan Pak. Esra sesat dikit. Oh, Pak. dikit. Silakan. Kuat mana ayat Alkitab sama tafsiran dan orang dan sebagainya. Silakan. Apakah Bapak pernah menulis buku tafsir? Silakan Pak. Boleh dikatakan buku-buku saya itu buku tafsir. Silakan. Apakah diakui oleh gereja lain Pak? Silakan. Ya? Apakah diakui oleh gereja lain? Silakan. Banyak yang mengakui kecuali yang sesat. Silakan. Gereja apa tuh Pak yang sesat Pak? Silakan Pak. Misalnya gerejanya Pak Isra. Silakan. Pak, mohon maaf Pak. Pak boleh diulang Pak, boleh diulang Pak, silakan Pak. Sudah dengar ya? Semoga Pendeta Muriwali menonton video ini supaya mata Anda terbuka, supaya jangan Anda koar-koar tanpa cross-check. Budi Asali yang pernah berpartner dengan Pendeta Esra Soru, dari mulutnya sendiri mengatakan gereja Pendeta Esra Soru sesat. Sesat teman-teman. Bayangkan, mereka teman, tapi sekarang saling sesat. Ya, sesat menyesatkan. Artinya apa? Artinya Esra Soru pengajarannya berbeda dengan Budi Asali. Jadi kalau pengajarannya berbeda, gimana mereka bisa bersatu? Nanti bukannya sama-sama menyerang Islam, bukan sama-sama menjawab, malah beda pendapat. Sering kita dapati dalam diskusi. Kita tanya, Yesus selama 3 hari saat meninggal, ya, itu ngapain?
Kristen satu bilangnya, oh Yesus ke alam maut untuk kasih tahu bahwa dia Mesias. Kalian tidak selamat. Yang kedua, Kristen yang kedua ngomongnya Yesus ke neraka untuk mengajarkan Injil, untuk menyelamatkan orang-orang yang di sana. Loh, beda pendapat. Nah, terus berantem. Yang harusnya debat lawan Muslim, terakhir sesama Kristennya yang ribut. Sesama Kristennya yang saling bantah-membantah. Sering kita hadapi seperti itu. Bahkan saya beberapa kali ya, sangat sering. Saya sendirian Muslim, sisanya Kristen, kita nanya satu, terakhir mereka beda pendapat. Pak Triwira bilang, manusia terbuat dari tanah liat. Pendeta satu lagi bilang, bukan, kamu sesat, kamu salah. Berantem lagi mereka. Budi Asali nggak mau ambil resiko itu. Karena dia sudah tahu, pengajaran Esra Soru berbeda. Jadi bagaimana mungkin dia mau satu tim dengan orang yang pengajaran berbeda? Bisa jadi ada pengalaman di masa lalu. Esra Soru bukannya membantu, malah melemahkan argumen dia. Bisa jadi kan? Jadi kalau orang yang tidak bisa jadi partner, ngapain diajak? Nanti jadi beban. Kita itu cari partner yang bisa menguatkan kita. Yang bisa diajak kerjasama. Sehingga 1 + 1 sama dengan 3. Dengan bersatu, kekuatan kita lebih besar. Jangan 1 + 1 sama dengan 0. Atau sama dengan 1 lagi. Malah jadi beban kan? Kasihan. Nah, jadi dengar ya. Tim Muslim dengan senang hati. Kalau perlu Esra Soru saat itu juga ikut debat. Karena selama ini kan Esra Soru sering menanggapi video Kodondi. Ada beberapa kali dia menanggapi video tersebut. Kodondi udah geram sekali. Kalau kita lihat, udah pengen. Kita tunjukkan kemampuan saat itu juga. Malam itu juga. Debat. Tapi apa daya? Ya, apa daya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba tim Muslim seenak jidat memaksakan Esra Soru untuk satu tim dengan Budi Asali, nggak boleh. Kan nggak boleh gitu. Kalau main paksa-paksa ya nggak bisa. Budi Asalinya nolak, terpaksalah direncanakan debat tahun depan yang mungkin akan diadakan paling cepat insya Allah bulan 5. Insya Allah paling cepat bulan 5 ya. Sekaligus saya umumkan di sini. Karena sekarang sudah masuk masa-masa kampanye, tahun politik, sehingga semua yang berbau acara-acara agama seperti ini sudah berat untuk mendapatkan izin. Udah susah dapat izin dari pihak kepolisian. Sehingga paling cepat bisa diadakan setelah pemilu, yaitu bulan 5. Mari kita doakan agar debat antara Esra Soru menghadapi Kodondi ya, 1 lawan 1. Jangan nanti dibilang, wah keroyokan lagi. Enggak, 1 lawan 1. Itu bisa terjadi di bulan 5, dan kita ada persiapan juga ya. Teman-teman yang mau nonton, silakan persiapkan dari sekarang. Insya Allah, tempat debat tersebut adalah kota Yogyakarta. Karena memang menurut tim YPMA lebih gampang untuk mengurus debat-debat tersebut di kota Yogyakarta karena mereka sudah biasa, ya sudah ngerti bagaimana prosedurnya dibandingkan di kota lain. Yang mereka mungkin harus belajar lagi kan di kota lain, harus cari-cari tahu lagi izinnya gimana. Nah, jadi siapkan diri kalian yang mau menonton, dan sekali lagi ya, semoga video ini bisa membuka wawasan teman-teman, terutama teman-teman Kristen. Menurut kalian, siapa yang lebih pantas dilabelin pecundang? Menurut kalian siapa yang lebih pantas dilabelin pecundang? Terus yang kedua, semoga Muriwali ke depannya kalau mau ngomong di cross check dulu. Ya, di cross check bagus-bagus dulu supaya jangan malu di kemudian hari dan tidak terkesan Anda menyampaikan berita bohong. Ya, udah berita bohong itu kan jatuhnya fitnah. Anda mengatakan tim Muslim mengeroyok Budi Asali, padahal 1 lawan 1. Apa tidak ada rasa bersalah dari diri Anda setelah tahu kebenaran ini? Apa nggak ada rasa ingin minta maaf gitu? Tapi sih itu urusan Anda lah ya, itu urusan Anda.
Dan sekali lagi, penghakiman itu milik Allah, bukan milik kita. Ya, penghakiman itu milik Allah, dan biarkanlah mereka merenungkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.